Salam radia semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan lanjutkan kembali menjelaskan mengenai tata cara teknik pemeriksaan atau radiografi dari nasal. Di mana nasal ini merupakan tulang hidung. Jadi ada teknik radiografi khusus yang dapat memproyeksikan tulang hidung ini. Tentunya dengan metode-metode yang telah disiapkan. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama adalah definisi. Jadi, teknik radiografi os nasal ini merupakan ilmu yang mempelajari prosedur atau tata cara pemeriksaan radiografi tulang hidung dengan menggunakan sinar X untuk menegakkan diagnosa. Nah, anatomi dari os nasal di sini, hidung ini merupakan saluran udara yang pertama yang mempunyai dua lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung atau sering kita sebut dengan septum nasal. Bagian luar dinding hidung terdiri dari kulit. Lapisan tengah terdiri dari otot-otot dan tulang rawan. Jadi di hidung ini juga terdapat tulang rawan. Selanjutnya, lapisan dalam terdiri dari selaput lendir yang berlipat-lipat yang dinamakan konka hidung atau sering kita sebut dengan konka nasalis. Oke, ini adalah struktur anatomi dari os nasal itu sendiri. Nah, ini dari sisi lateral, tampak lateral atau tampak menyamping. Dapat kita lihat, ini adalah tulang nasal. Nah, ini lakrima. Oke, yang warna hijau ini. Kemudian ini tampak dari frontal view atau proyeksi AP biasanya. Jadi ini kalau kita lihat proyeksinya itu sejenis anterior posterior sehingga dia tampak dari frontal view. Nah, ini bagian inferior nasal concha. Ini superior and middle nasal concha. Ini juga anatomi. Jika dilakukan pembedahan dari tulang wajah itu, maka akan terlihat gambar seperti ini. Anatominya ada crista galli, superior nasal concha, ada tubriform plate, sphenoid bone dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ini ada indikasi dari pemeriksaan teknik radiografi os nasal ini adalah fraktur maupun trauma. Untuk persiapan pemeriksaan, persiapan pasien, tidak ada persiapan khusus, hanya melepaskan benda logam atau radio opak dari objek yang akan diperiksa. Di sini ditekankan adalah hidung. Contohnya anting, ikat rambut, logam, dan lain-lain. Pasien harus dikonfirmasi dengan benar tentang tujuan dan prosedur dari pemeriksaan teknik radiografi os nasal ini. Persiapan alat dan bahan yang digunakan ada pesawat sinar X, ada kaset dan film. Ini ukuran yang digunakan adalah 18x24 cm. Kenapa digunakan kaset yang kecil? Dikarenakan objek os nasal ini kecil, jadi tidak perlu menggunakan kaset yang besar. Seandainya di rumah sakit hanya terdapat film atau kaset yang besar, contohnya pada alat CR, ya udah, itu tetap kita gunakan kaset yang besar namun dengan polimasi yang seminimal mungkin sebesar objek untuk mengurangi dari radiasi yang diterima oleh pasien. Ada marker, ini marker right atau left, kemudian alat proteksi atau shielding dan alat imobilisasi. Proyeksi radiografi nasal Northern Ranger 2014. Proyeksi rutinnya ini adalah lateral. Yang kedua ada parieto-akansial Waters metode. Kemudian proyeksi spesialnya ada superior, inferior, tangensial atau aksial. Kemudian menurut
Merrill 2010, di proyeksi yang digunakan adalah lateral dan tangensial saja. Yang pertama kita akan bahas mengenai proyeksi lateral. Posisi pasien dari teknik radiografi lateral os nasal ini adalah semi-prone maupun erect. Posisi objeknya, atur sisi lateral bagian yang akan diperiksa dekat dengan kaset. Saya garis bawahi di sini. Atur sisi lateral bagian yang akan diperiksa dekat dengan kaset. Jika keluhannya itu di bagian kanan, ada terjadi pembengkakan di bagian kanan, maka bagian kanan ini menempel pada kaset. Dan marker yang digunakan adalah marker R, right. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, atur nasal agar berada di tengah-tengah kaset. Selanjutnya, atur kepala agar true lateral dan posisi tubuh pasien agak oblik agar pasien merasa nyaman. Atur MSP paralel terhadap permukaan meja atau baki. Atur agar IOML sejajar tegak lurus dengan IR. Central ray yang diarahkan ini tegak lurus IR. Kemudian central point-nya adalah 0,5 inci atau 1,25 cm inferior dari nasal. FFD yang digunakan 100 cm, tahan napas saat eksposi. Kolimasi pada area nasal kurang lebih 5 cm. Oke, luas kolimasi dari os nasal itu kurang lebih adalah 5 cm. Itu sudah cukup mewakili dari objek os nasal yang akan kita ambil atau expose. Jadi jangan menggunakan kolimasi yang full kaset, misalnya kaset 1824, objek yang difotonya itu os nasal, nanti rekan-rekan menggunakan lebar kolimasi seluas kaset. Nah, itu salah. Oke, mohon digarisbawahi, cukup seluas objek yang akan diperiksa. Oke, kurang lebih seperti ini proyeksi lateral. Oke, arah sinarnya tegak lurus. Oke. Nah, di sini untuk memperoleh hasil yang tajam, khususnya untuk detail tulang nasal yang lebih baik, gunakan fokus kecil, detail screen, dan batasi lapangan penyinaran atau fokus daerah nasal. Nah, ini dianjurkan di sini untuk menggunakan fokus kecil dalam pemotretan foto os nasal. Struktur yang ditampakkan tulang nasal dengan soft tissue nasal, frontonasal, sutura, dan arterial nasal spine. Oke. Ini tulang nasal yang diperoleh. Untuk mendapatkan hasil seperti ini, dapat saya garis bawahi di sini dan mohon diingat selalu, di sini gambar yang kita perlukan itu adalah kenapa menggunakan fokus kecil agar tulang nasal ini dapat terlihat dengan jelas dan soft tissue-nya juga dapat kelihatan dengan baik. Jadi untuk faktor eksposi os nasal ini berbeda dengan faktor eksposi teknik pemeriksaan kepala pada umumnya. Agak lebih rendah dia untuk pemeriksaan os nasal. Jadi atur faktor eksposinya sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak perlu faktor eksposi yang tinggi untuk pemeriksaan os nasal ini. Makanya yang digunakan adalah fokus kecil. Proyeksi selanjutnya adalah parieto-kansial proyeksi Waters metode. Posisi pasien prone atau erect position, posisi objek, ekstensikan leher, dagu menempel pada permukaan meja atau baki, atur kepala sehingga MML mental line ya MML itu tegak lurus bidang IR, UML membentuk sudut 37 derajat terhadap meja atau permukaan baki.
MSP kepala pada pertengahan grid atau permukaan meja atau baki. Perhatikan adanya rotasi atau tilting pada kepala. Central ray-nya disinilah tegak lurus IR atau kaset. Central point-nya dari parietal menuju accension. FFD-nya 100 cm, tahan napas saat eksposi. Secara umum, metode Waters ini sama dengan pemeriksaan Waters pada anatomi lain atau bagian lain. Namun hanya saja di sini adalah pembatasan polimasi sesuai dengan besar objek. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, ini OML-nya ini membentuk sudut 37 derajat. Oke, kalau di sini ditarik garis, nah ini membentuk sudut 30 derajat. Dan jika pasiennya dia erect atau berdiri, ini hasil yang didapatkan dari teknik pemeriksaan Waters Osnasal di sini. Ini anatomi yang ditampakkan. Oke, ini bone nasal septum yang dicari, tulangnya itu. Proyeksi selanjutnya ada proyeksi superior inferior tangensial atau aksial. Di sini untuk pemeriksaan teknik ini, patologi yang ditampakkan adalah fraktur nasal bone, medial lateral displacement. Posisi pasiennya duduk tegak di atas meja atau prone. Posisi objeknya atur dan letakkan dagu menempel pada IR. Letakkan penyangga yang berbentuk sudut di bawah IR. Atur IR tegak lurus terhadap GAL. Ini glabello alveolar line GAL ini. Atur MSP, mid-sagittal plane, tegak lurus terhadap CR dan pertengahan IR. Central ray dan pertengahan IR ya. Central ray-nya di sinilah menuju nation dengan penyudutan yang disesuaikan, CR-nya paralel dengan GAL. Selanjutnya central point-nya ini berada di pertengahan nasal, FFD 100 cm, tahan nafas saat eksposi. Kita lihat contoh gambarnya. Oke. Ini terlihat kasetnya dia mengalami penyudutan. Oke. Nah, kalau lebih proyeksinya seperti ini. Nanti yang akan didapatkan itu setelah slide ini akan saya tampilkan radiografnya. Nah, di sini jika menggunakan film biasa, kualitasnya cukup kecil saja. Jika menggunakan film dental ini pada pemeriksaan gigi oklusal masih sering digunakan. Oke, di sini filmnya digigit. Oke, ini berupa seperti lapisan kertas ya atau plastik lapisannya. Struktur yang ditampakkan ini tulang nasal bagian pertengahan dan distal dengan proyeksi tangensial, dengan sedikit superimposisi dengan glabella atau alveolar right dan soft tissue nasal. Nah, ini hasil yang didapatkan. Ini septal cartilagennya, ini left nasal bone, ini right nasal bone, ini region of anterior nasal spine. Ini gambar dari superior inferior projection. Oke, baiklah, sekian dan terima kasih atas kesempatan saya menyampaikan mengenai teknik radiografi os nasal tulang hidung. Terima kasih atas kesempatannya. Tetap semangat. Salam radiasi untuk kita semua.